Saudari dan saudara yang terkasih, ada kesan bahwa akhir-akhir ini makin banyak orang apatis, acuh tak acuh terhadap macam-macam tulisan-tulisan yang ada dalam kitab suci, terhadap impian-impian dari Allah yang dirumuskan oleh para nabi. Orang mengatakan impossible, tak mungkin menjadi kenyataan. The dream of God, impian dari Allah, itu fantasi, mimpi asbun, tak mungkin dilaksanakan. Hari ini kita mendengar suatu nubuat dari Nabi Yesaya yang luar biasa indah, harus sering dibaca. Dia mengatakan akan ada pohon yang sudah tua, sudah busuk, tinggal dibakar saja. Tapi pohon itu akan mengeluarkan suatu tunas, dan tunas akan menjadi besar, menjadi pohon yang gede dengan buah-buah yang berkelimpahan. Bisa enggak? Atau impian belaka? Dia cerita pohon itu sebenarnya ada dunia kita ini. Dunia kita ini yang sudah tua. Dunia kita ini yang sekarang ini hanya menghasilkan malapetaka demi malapetaka, gempa bumi dan seterusnya. Susah. Tanya bumi ini akan bertobat, akan berubah. Bumi ini akan menjadi tempat di mana serigala dan domba, di mana kucing dan anjing, di mana binatang-binatang buas bisa hidup bersama-sama dengan binatang yang baik. Akan terjadi itu. Di mana Om Broto yang sudah bertahun-tahun lamanya musuh sama istrinya Tante Tuti berjalan hidup bersama-sama, damai di antara mereka. The impossible dream of God, mimpi dari Allah yang menurut kita tak mungkin menjadi kenyataan, oleh Allah diwartakan supaya manusia hidup dari harapan. Itu Allah menghendaki demikian. Allah ingin sekali supaya dalam hati kita ada harapan akan dunia, akan relasi yang lebih baik. Dan kalau Allah itu merencanakan, hal itu mungkin saja terjadi. Kita berjumpa dengan dunia yang penuh dengan permusuhan, di mana manusia yang satu mau menang atas manusia yang lain, di mana manusia dikuasai oleh iri hati, oleh keserakahan, di mana bom-bom, senjata-senjata menjadi makin hari makin canggih. Tertulis bahwa Amerika menemukan pesawat pengeboman yang paling canggih, yang paling hebat, bisa menghancurkan sekian banyak orang serentaknya. Sampai kapan? Sampai kapan kita mau menghancurkan, membunuh satu sama lain? Sampai kapan kita bermusuhan satu sama lain? Sampai kapan kita bersama-sama berjuang mati-matian untuk menghabiskan dunia hanya demi kepentingan kita sendiri saja? Atau kita tergugah oleh impian dari Allah. Allah kita mengatakan akan terjadi, asal engkau bertobat. Saudara tahu, kita seringkali berdoa kepada Allah, biasanya untuk kepentingan kita sendiri, jarang untuk orang-orang lain. Tapi kalau kita berdoa untuk orang-orang lain, Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan apa? Kan saya menciptakan kamu, tolong kamu mengulurkan tanganmu, tolong kamu membawa kebaikan dalam hati orang-orang lain, tolong kamu membawa perdamaian, daripada tenggelam dalam iri hati, permusuhan, kejengkelan, mau menang sendiri. Yohanes Pembaptis bagus, dia berteriak, hai manusia, bertobatlah, artinya berbaliklah. Jangan hanya melihat pada dirimu sendiri, jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Kapan habisnya?
Metanoia. Lihat ke arah yang lain. Di situ kau akan berjumpa dengan manusia yang membutuhkan pertolongan. Maukah kita mengulurkan tangan membantu dia? Kau akan menemukan damai dalam hatimu. Sibuk dengan diri sendiri, egoisme, keserakahan hanya untuk diri sendiri, hanya membawa malapetaka. Berpalinglah kepada orang lain, ulurkanlah tanganmu kepadanya, bantulah dia, akan ada damai dalam hati dia dan hati kita. Ada cerita yang sangat bagus. Dulu ada seorang namanya Franciscus dari Assisi. Dia seorang yang sangat sederhana, orang yang saleh, orang yang dekat pada Allah. Ada kalanya orang-orang sekampung datang kepadanya. Franciscus, di situ di dalam hutan ada seekor serigala, buas luar biasa, suka menerkam manusia. Kami semua takut. Banyak orang mati gara-gara serakah serigala itu. Kemudian Franciscus mengambil makanan yang sebenarnya tersedia bagi dirinya sendiri. Dia membawa makanan, memberi kepada serigala. Dan serigala melalap, enak makanannya. Sesudah serigala kenyang, Franciscus bertanya kepada serigala, "Hai serigala, mengapa kamu suka menerkam, suka menghabiskan, membunuh orang-orang lain? Mengapa?" Jawabnya, "Lapar. Lapar. Saya suka lapar." Kemudian Franciscus bicara sama teman-teman sekampung. "Bisa tidak kita mengisi perut serigala itu? Kita memberi makanan kepada serigala itu. Jangan bermusuhan dengan dia, jangan sahabat dengan dia. Niscaya serigala akan menyelamatkan kita." Terjadi demikian. Orang memberi makanan kepada serigala, serigala bisa makan sampai kenyang, kemudian relasi serigala dengan manusia, musuh dengan musuh menjadi bagus. Damai. Gara-gara manusia berubah. Tadinya makan kenyang diri sendiri, mikir diri sendiri saja, tidak mikirkan musuh-musuhnya. Tapi kalau dia metanoia, berubah, cintai musuhnya, ada damai, ada kebahagiaan. Kemudian Franciscus yang menemukan untuk pertama kalinya kandang Natal. Hebatnya adalah bahwa di dalam kandang yang diciptakan oleh Franciscus ada serigala. Ada serigala. Loh, kok serigala? Kata dia begini, jangan hanya beri makan kepada susu kepada anak kecil. Jangan hanya memberi dandanan kepada anak yang polos. Jangan hanya memberi jerami kepada domba-domba. Berilah sekaligus makanan kepada serigala. Niscaya damai di bumi, damai di dalam kandang Natal akan terwujud sebagai contoh bagi kita sekalian. Di mana terjadi metanoia, bertobatan, mengubah arah pandangan tidak lagi kepada diri sendiri tetapi kepada orang-orang lain. Di situ kita akan hidup dan bersama-sama menciptakan bumi yang baru. Sayang saudara, sayang. Allah menciptakan Taman Firdaus. Penuh dengan buah-buahan, penuh dengan damai, penuh dengan persahabatan, kerjasama antara alam semesta dan manusia. Nikmati. Semua diberikan kepada manusia untuk dia rawat. Tapi manusia berbuat apa? Serakah. Mengosongkan, mengkersangkan, merusak hutan-hutan, pohon dan bumi kita ini. Terjadi permusuhan antara dua makhluk ciptaan Tuhan, alam semesta dan manusia. Manusia tidak merawat bumi, manusia menghancurkan. Maka jangan heran manusia dan alam semesta bermusuhan. Bumi kita ini ngamuk, lagi marah. Maka sebentar-sebentar ada di Garut, ada di Cianjur, gempa bumi. Bahaya. Jangan sampai kita kena juga. Kecuali kalau kita mau bersahabat kembali dengan bumi.
Rawatlah bumi yang Tuhan percayakan padamu. Jangan buang sampah seenaknya saja. Jangan mengotori udara. Jangan hanya mikir diri sendiri saja. Rawatlah tenaga yang Tuhan berikan pada kita harus dipergunakan untuk membantu membahagiakan orang lain. The impossible dream dari Allah akan menjadi kenyataan jika kita mau berubah. Jika kita mau mengatakan kepada Allah, kami akan membantu Allah supaya the impossible dream menjadi possible saja, menjadi mungkin saja. Usulkan konkret. Kalau sempat, kalau mempunyai kitab suci, tolong dalam masa Advent ini seringkali membaca kutipan dari Yesaya bab 10. Baca tentang serigala dan domba, Tante Tuti dan Papa Broto semua menjadi bersahabat kembali. Tempatkan namamu sendiri dalam story, dalam cerita ini. Maka kita pun diundang untuk menjadi sahabat yang satu dengan yang lain. Niscaya Taman Firdaus akan lahir kembali di antara kita. Semoga demikian.